Malam itu hujan turun sangat deras. Langit gelap gulita. Hanya sesekali cahaya kilat yang menyambar. Pak Arman baru saja mendapat tugas dari rumah sakit. Mengantar jenazah seorang nenek ke kampung halamannya. Sekitar 2 jam perjalanan dari kota. Dengan perasaan berat, ia menyalakan mesin ambulans, lalu berangkat. Suara wiper menggesek kaca depan. Deru mesin bercampur dengan suara hujan yang mengguyur aspal jalanan. Selamat malam para pendengar setia. Kembali lagi bersama saya Cahaya di program yang selalu menemani Anda. Investigasi Tengah Malam. Di jam yang penuh misteri ini, saya akan membawakan kisah-kisah horor, kisah nyata dari masyarakat, kisah yang sering terbungkus kabut misteri. Dan malam ini, bersiaplah, karena perjalanan kita tidak sekadar mendengar cerita, tapi juga merasakan dinginnya suasana, getirnya rasa takut, dan detak jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Jadi, matikan lampu Anda, pastikan pintu terkunci rapat, dan dengarkan baik-baik, karena cerita ini mungkin saja membuat Anda berpikir 2 kali untuk berjalan sendirian di tengah malam. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh misteri. Pekerjaan sebagai supir ambulans bukan pekerjaan yang mudah. Banyak orang mengira tugas mereka hanya sekadar membawa pasien atau mengantar jenazah dari rumah sakit menuju rumah duka. Namun kenyataannya, supir ambulans sering menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa yang sulit dipercaya. Perjalanan malam, jalanan sepi, jenazah di belakang, dan waktu yang berjalan sangat lambat, seringkali membuka tabir dunia lain yang tidak kasat mata. Malam ini, saya akan menceritakan pengalaman seorang supir ambulans bernama Pak Arman. Pengalaman mistis yang dialaminya selama bertahun-tahun mengantarkan jenazah. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan kejadian nyata yang pernah ia alami sendiri. Dari perjalanan mencekam melewati jalan angker, penampakan yang menghantui kaca spion, hingga suara-suara misterius dari dalam peti jenazah. Inilah kisah pengalaman mistis supir ambulans pengantar jenazah. Malam itu hujan turun sangat deras. Langit gelap gulita. Hanya sesekali cahaya kilat yang menyambar. Pak Arman baru saja mendapat tugas dari rumah sakit. Mengantar jenazah seorang nenek ke kampung halamannya. Sekitar 2 jam perjalanan dari kota. Dengan perasaan berat, ia menyalakan mesin ambulans, lalu berangkat. Suara wiper menggesek kaca depan. Deru mesin bercampur dengan suara hujan yang mengguyur aspal jalanan. Perjalanan masih setengah jam, ketika tiba-tiba, lampu ambulans berkelip lalu mati sesaat. Gelap. Pak Arman mencoba tetap tenang. Ia tahu, mungkin hanya masalah listrik. Namun saat melirik kaca spion, darahnya langsung berdesir. Di kursi belakang, ia melihat sosok seorang nenek berambut panjang, mengenakan kain putih, duduk tenang sambil menatap ke arahnya. Padahal ia tahu betul, jenazah nenek itu sedang berbaring di dalam peti yang tertutup rapat di ruang belakang ambulans. Pak Arman mengusap wajahnya, berharap itu hanya halusinasi. Namun setiap kali melirik spion, sosok itu tetap ada. Duduk, menunduk, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Perjalanan makin mencekam ketika ia melewati jalan desa yang terkenal angker. Jalan itu sepi, hanya pepohonan besar di kanan kiri. Tiba-tiba, dari balik gelap, seorang anak kecil berlari menyeberang. Pak Arman kaget. Ia injak rem sekuat tenaga. Ban mobil berdecit keras. Namun ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Jalan benar-benar kosong. Hanya saja, bau melati tiba-tiba memenuhi kabin mobil.
Bau yang sangat menyengat menusuk hidung. Detik berikutnya, terdengar suara ketukan pelan dari kaca samping. Pak Arman menoleh, dan hampir saja ia menjerit. Ada tangan pucat berlumuran tanah menempel di jendela kaca ambulansnya. Jari-jari panjang itu mencakar-cakar, seperti meminta ikut masuk. Pak Arman segera menginjak gas, melaju kencang, meninggalkan suara ketukan yang semakin lama semakin keras di belakang. Bukan hanya Pak Arman yang pernah mengalaminya. Para supir ambulans lain pun punya cerita menyeramkan. Seorang supir senior bercerita, ia pernah mengantar jenazah korban kecelakaan di malam buta. Di tengah jalan, ia merasa mobil menjadi berat, sangat berat, seperti membawa puluhan orang. Padahal ia tahu, hanya ada satu peti jenazah di belakang. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia melirik kaca spion, dan saat itulah ia hampir kehilangan kendali. Di atas ambulans, ada puluhan sosok pocong. Mereka duduk berderet, kepala miring, wajah pucat, menatap kosong ke arah jalan. Supir itu hanya bisa membaca doa dalam hati. Sepanjang perjalanan, ia merasakan tubuhnya menggigil, seolah sedang membawa penumpang yang tidak kasat mata. Ada sebuah jalan bypass yang terkenal angker. Supir ambulans sering melewatinya, terutama kalau harus buru-buru ke kampung sebelah. Namun di jalan itu, sering terdengar suara-suara aneh. Suara orang menangis, suara orang berteriak minta tolong. Bahkan, ada yang mendengar suara ketukan dari dalam peti jenazah. Pak Arman sendiri pernah mengalaminya. Dalam perjalanan melewati jalan itu, ia mendengar suara gedoran dari belakang, seperti seseorang yang ingin keluar dari dalam peti. Sesampainya di rumah duka, keluarga membuka peti jenazah, dan semua orang terkejut. Jenazah itu sudah tidak lagi dalam posisi tidur biasa. Tangannya terangkat ke atas, seperti sedang berusaha menggedor-gedor dari dalam. Suasana rumah duka langsung hening. Semua orang menatap dengan wajah pucat. Apakah arwahnya belum benar-benar pergi? Ataukah ada sesuatu yang salah? Gangguan tidak hanya terjadi di jalan. Bahkan di rumah sakit, di garasi ambulans, juga sering terjadi hal-hal aneh. Pak Arman pernah melihat seorang wanita berpakaian perawat berjalan pelan melewati garasi. Rambutnya terurai, wajahnya pucat. Ia kira itu perawat jaga malam. Namun, ketika ia tanyakan ke rekannya, semua terdiam. Perawat itu sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak saat itu, setiap malam, di garasi ambulans sering terdengar suara langkah kaki, suara pintu terbuka sendiri, bahkan suara tangisan lirih dari ruang jenazah. Kejadian paling mengerikan dialami Pak Arman ketika mengantar jenazah korban tabrak lari. Di tengah perjalanan, ia merasa setir ambulans bergerak sendiri. Mobil seperti dikendalikan oleh orang lain. Spion pun penuh dengan wajah-wajah menyeramkan. Ada wajah berlumuran darah, ada pocong tanpa mata, semuanya menempel di kaca, menatap ke arahnya. Pak Arman membaca doa sekuat tenaga, sambil berusaha mengendalikan mobil. Sesampainya di pemakaman, mobil itu berhenti sendiri. Mesinnya mati begitu saja. Ketika keluarga mendekat, mereka terkejut. Seluruh bodi ambulans penuh lumpur basah, seperti baru saja melewati area kuburan. Padahal, sepanjang perjalanan tadi, jalanan beraspal mulus tanpa ada lumpur sedikit pun. Sejak malam itu, Pak Arman bersumpah tidak akan pernah lagi mengantar jenazah seorang diri. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Para supir ambulans, dengan segala pengalamannya, seringkali menjadi saksi kejadian-kejadian mistis yang tidak diketahui orang banyak. Dari penampakan di spion, suara misterius dari peti,
hingga kejadian aneh di rumah sakit. Semua itu menjadi bagian dari perjalanan mereka. Jadi, setiap kali kita melihat ambulans lewat di jalan, jangan lupa berdoa. Doakan agar perjalanan itu lancar dan agar arwah yang dibawa bisa tenang di peristirahatan terakhirnya. Tidak terasa, malam ini kita sudah sampai di penghujung cerita. Terima kasih untuk semua pendengar setia Investigasi Tengah Malam yang sudah menemani Cahaya dari awal hingga akhir. Ingat, setiap kisah yang kita dengar mungkin hanya sebuah cerita, tapi bisa jadi ada bagian dari cerita itu yang benar-benar nyata. Jangan lupa untuk kalian yang ingin mengirim salam atau membagikan pengalaman mistis pribadi, tuliskan di kolom komentar. Cahaya akan bacakan di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga diri, tetap waspada, dan jangan pernah meremehkan suara-suara aneh yang mungkin kalian dengar di tengah malam. Karena bisa saja ada sesuatu yang sedang memperhatikan kalian. Selamat malam, dan selamat beristirahat.